Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pergerakan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan sehari-hari. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri selaku host podcast kita pada hari ini yang akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu sahabat Mahrus. Nah, sahabat Mahrus ini bisa dibilang sesepuh di Rayon Khalid Umawardi. Kenapa saya bilang sesepuh? Sahabat Mahrus ini adalah koordinator dari kaderisasi Rayon Khalid Mawardi. Jadi ketika kader-kader Rayon Khalid Mawardi ini ingin menyampaikan aspirasi mereka itu melalui kaderisasi. Nah, jadi bisa dibilang sahabat Mahrus ini sangat berpengaruh bagi PMII. Karena kan kaderisasi Rayon ini kan ujung tombak dari organisasi tersebut. Nah, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kegiatannya sehari-hari gimana Pak? Alhamdulillah untuk aktivitas sehari-hari ya mungkin bisa dikatakan masih tetap aktivitas pergerakan seperti ngopi, membaca dan diskusi. Terus Pak, selama jadi koordinator kaderisasi di Rayon itu gimana Pak? Apa mana-mana aja lancar gimana Pak? Kalau selama menjadi koordinator kaderisasi, yang saya rasakan itu sangat berat, sahabat. Karena ketika kita berbicara terkait kaderisasi ya, tentunya kaderisasi itu banyak orang yang ingin ada di posisi kaderisasi. Dan kaderisasi ini adalah sebagai jantung dari organisasi. Ketika jantung ini tidak berfungsi, kemudian kami kaderisasi tidak bisa melakukan yang namanya menjalankan roda organisasi, maka tentunya organisasi kita akan mati seperti itu, sahabat. Tanggung jawab antara hidup dan mati organisasi itu ada di kaderisasi sebenarnya, sahabat. Berarti kaderisasi ini bisa dibilang jantung ya dari jantung. Oke, Pak. Di sini kami akan berbincang-bincang membahas tentang topik manajemen sumber daya manusia. Nah, Pak, sebelum kita masuk manajemen sumber daya manusia itu kan, Pak. Ini banyak orang yang belum tahu kaderisasi itu apa sih, Pak? Kalau menurut sampean itu kaderisasi itu apa, Pak? Kaderisasi sendiri itu adalah suatu sistem atau suatu cara di mana proses dan juga pola dari kaderisasi yang dilaksanakan dalam rangka upaya menjalankan regenerasi untuk organisasi itu sendiri, dan outputnya atau orientasinya ialah tujuan organisasi bisa tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan, seperti itu. Gitu. Oh, berarti kaderisasi ini bisa dibilang, kalau saya simpulin sedikit ya Pak, mungkin kaderisasi ini sekumpulan orang-orang ya Pak, itu untuk menjalankan tujuan organisasi tersebut ya Pak, mungkin gitu ya Pak. Sebelum lanjut pembahasan berikutnya, mungkin boleh ya merokok juga ya Pak? Oh, silahkan. Ini Pak, ngopi Pak. Siap. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan di sini kita membahas tentang manajemen sumber daya manusia Pak. Apa sih Pak manajemen sumber daya manusia itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Sebelum saya menjelaskan manajemen sumber daya manusia, saya akan terlebih dahulu memberikan disclaimer ya. Iya, nah, disclaimer. Tadi dari sahabat host, sahabat Fikri, itu menyebutkan sesepuh. Sebenarnya saya bukan sesepuh ya, Pak. Tapi saya masih sama seperti posisinya sahabat, baru belajar seperti itu di Rayon Khalid Mawardi. Hanya saja lebih dulu diberi amanah sebagai koordinator kaderisasi seperti itu. Kemudian lanjut kita berbicara terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, bicara terkait dengan manajemen sendiri itu bisa diartikan sebagai tata kelola, perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengorganisiran, pelaksanaan, pengawalan, dan lain sebagainya, sahabat. Kemudian apa inti dari manajemen itu? Manajemen itu berarti terkait dengan
pengelolaan atau tata kelola. Kalau kita bisa sederhanakan, itu adalah suatu regulasi seperti itu, manajemen. Nah, sumber daya manusia atau yang sering kita singkat dengan SDM itu adalah sekumpulan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Contoh, di organisasi kita, sampean itu adalah salah satu SDM-nya. Iya, Pak. Kemudian saya juga salah satu SDM-nya. Dan sahabat-sahabat yang ada di organisasi itu adalah SDM dari organisasi itu sendiri. Nah, SDM ini nantinya yang akan menjadi suatu komponen yang harus ada dalam organisasi. Karena yang menjalankan organisasi itu adalah SDM-nya. Nah, seperti itu, sahabat. Nah, terus Bat, ruang lingkup MSDM ini seperti apa ya, Bat? Kalau berbicara terkait dengan ruang lingkup, berarti kita membahas terkait dengan apa saja yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri kan. Jadi di sini manajemen sumber daya manusia itu meliputi 3 hal secara garis besar, Bat. Yang pertama adalah proses. Proses yang dimaksudkan itu adalah berkaitan dengan sistematika manajerial. Bagaimana cara sistem itu manage atau mengelola orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, ketika suatu sistem atau suatu manajemen tata kelola ini berhasil, maka nantinya akan berorientasi kepada tujuan utama organisasi seperti itu, sahabat. Terus ada yang kedua itu adalah sumber daya organisasi. Nah, sumber daya organisasi sendiri itu terdiri dari 2 hal, sahabat. Ada yang namanya sumber daya organisasi berupa material, dan yang kedua adalah sumber daya organisasi berupa SDM, di mana SDM ini dalam suatu organisasi. Berbicara terkait dengan material, tentunya dalam organisasi itu nggak mungkin bisa jalan tanpa adanya material ya, sahabat. Seperti contohnya kita mau diskusi tanpa adanya kopi, rokok, itu kan tidak bisa, sahabat, seperti itu. Dan SDM pun yang menjalankan suatu organisasi tersebut, dia perlu yang namanya material. Contoh asupan-asupan nutrisi intelektual berupa buku bacaan, kemudian berupa karya-karya, tulisan, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir dari ruang lingkup MSDM itu ada yang namanya tujuan organisasi. Ketika kita membahas terkait dengan manajemen atau manajerial sumber daya manusia dalam suatu organisasi, ketika tidak ada tujuan organisasi, maka kita tentunya akan kebingungan. Mau diarahkan kemana organisasi itu? Mau diarahkan kemana manajemennya? Mau diarahkan kemana SDM-nya? Seperti itu, sahabat. Nah, berarti Bat, sedikit saya tangkap ya, Bat ya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini ada 3 tadi ya, Bat ya. Yang pertama tadi proses, yang dimana proses ini membahas tentang sistematikanya, ya, Bat ya. Yang sedangkan yang kedua itu membahas tentang sumber daya organisasi. Itu membahas tentang material dan membahas material aja ya, Pak. Terus tadi kan ada yang ketiga itu tujuan organisasi ya, Pak. Nah, ada lagi pertanyaan ini, Pak. Apa itu? Tujuan organisasi kan nggak tahu gimana. Pasti setiap organisasi itu ada tujuan. Nah, sedangkan tujuan manajemen sumber daya manusia ini gimana sih, Pak? Oh, tujuan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia ya, atau MSDM. Itu ada beberapa tujuan, sahabat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kontribusi SDM terhadap organisasi di dalamnya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kontribusi, baik itu kontribusi secara pemikiran, kontribusi secara material, kemudian di mana nanti kontribusi ini akan bisa menjadi suatu produktivitas dari sumber daya manusia itu sendiri di dalam organisasi. Kalau dari beberapa tujuannya, itu ada tujuan berupa tujuan kemasyarakatan atau sosial objektif, di mana orientasinya adalah bisa berkesinambungan dengan tujuan-tujuan kemasyarakatan atau masyarakat sosial. Nah, jadi
antara hubungan manusia satu dengan manusia lainnya itu tidak bisa dipisahkan karena kodrat kita adalah sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individual, yaitu saling membutuhkan. Ya. Seperti itu sahabat. Itu tujuan yang pertama. Oh, itu maksud Terus pertama. tujuan yang kedua itu ada tujuan organisasi atau organization objektif. Di mana tujuan organisasi ini itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya itu ada yang namanya tujuan fungsional atau fungsional objektif. Fungsional objektif sendiri bagaimana tugas atau tujuan secara fungsinya atau yang sering kita kenal dengan tupoksi dalam organisasi itu bisa dipenuhi sahabat. Itu tujuan adanya MSDM. Kalau misalkan dia sebagai pengurus, kemudian dia di bidang kaderisasi, dia harus tahu fungsinya sebagai kaderisasi itu apa, yaitu sebagai jantung organisasi. Iya. Terus kemudian sebagai jantung organisasi dia harus apa? Dia harus tahu bagaimana menjalankan roda organisasi tersebut, seperti itu. Terus ada tujuan yang terakhir yaitu ada tujuan pribadi. Tapi kalau tujuan pribadi ini sahabat itu sangat minim atau sangat kecil dalam tujuan dari MSDM sendiri. Karena tujuan pribadi yang boleh ada itu hanya satu, yaitu personal branding. Bagaimana membranding suatu personal. Hanya saja yang ditakutkan atau kelemahan dari tujuan terakhir ini adalah timbul statement-statement atau stigma bahwasanya dalam organisasi itu ada yang namanya gila panggung, sahabat. Gila panggung. Ya, itu sering kita temukan dalam organisasi karena tujuannya dari MSDM yang terakhir ini potensi untuk timbul karakter gila panggung ini sangat besar seperti itu daripada bagaimana dia membranding personalnya sendiri seperti itu, sahabat. Gitu ya, Bada. Nggih. Berarti tujuan ini ada 4 tadi ya, Bada. Ya. Itu yang pertama itu tujuan ke masyarakat, terus tujuan ke organisasi, dan juga tujuan fungsional sama apa tadi, Bada, yang keempat, Bada? Pribadi ya? Pribadi. Nah, itu pribadi itu seperti kayak dia tujuan itu untuk pribadi diri sendiri, gitu ya, Bada, mungkin ya, Bada. Oh, kayak misalnya dia mana? Tujuan pribadi itu mungkin seperti ini, sahabat. Gimana? Ketika dia di organisasi, dia pertama-tama niatnya itu adalah ingin berkarir, sahabat. Oh, gitu. Tujuan pribadinya dia ingin berkarir sebagai batu loncatan. Sebagai peloncatan, itu benar sekali, sahabat. Oke, Bad. Nah, Bad, ada satu lagi yang belum saya sampaikan, Bad. Apa itu, Bad? Yaitu fungsi dari MSDM, Bad. Nah, fungsi MSDM itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada sebagai staffing atau perencanaan. Yang kedua itu ada sebagai training atau bahan pelatihan. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi sebagai bahan evaluasi. Jadi MSDM ini sebagai staffing, kemudian sebagai training dan juga sebagai evaluasi seperti itu. Gitu ya, Pak. Ada tambahan sedikit ya, Pak, Ya. tentang fungsi MSDM tersebut ya. Mungkin sedikit yang saya tangkap dari sampaian yang kita bicarakan tadi ya, bahwa manajemen sumber daya manusia ini sangat penting bagi organisasi, yang dimana MSDM ini mengajarkan kita bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mengembangkan suatu sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut ya, Pak. Ya. Gitu ya, Pak. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Pak, ada closing statement dari sampean? Mungkin closing statementnya sedikit buat ya. Untuk seluruh peserta atau penonton, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Siap. Baik, mungkin sampai di sini podcast kita kali ini. Saya selaku host dan mewakili narasumber kita. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Ryan Khalid Mawardi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Yoi. Tadi udah bilang gak sampai